Puncak arus mudik pertama diperkirakan akan terjadi. Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik terkini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka di Tol Cikampek, Jawa Barat. Dan juga sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Radia di Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Kita akan ke Cikampek terlebih dahulu. Sudah ada Naya di sana. Selamat pagi Naya. Naya, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas pagi ini di Tol Cikampek? Apakah sudah terjadi puncak arus mudik dari pantauan Anda? Ya, selamat siang Freddy. Untuk bisa dikatakan puncak arus mudik ini belum terjadi, artinya masih lancar, namun memang sudah ada peningkatan. Saya tepatnya berada di kilometer 57 di rest area 57, bisa dilihat ini sudah mulai ada peningkatan mobil-mobil para pemudik yang memang juga cukup ramai, artinya sudah ada mulai peningkatan dari tangga atau dari sehari sebelumnya. Dan saya akan mengajak Freddy dan juga pemirsa untuk melihat seperti apa para pemudik yang hari ini memutuskan untuk mudik melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Nah, kita akan langsung sapa aja Freddy. Halo, selamat siang. Ya, Ibu ini lagi istirahat. Boleh ceritain Ibu dari mana, kemudian kenapa milih mudik sekarang? Kalau saya sih kenapa mudik sekarang itu karena ini Mbak, biar nggak kena macet. Kita kan bawa anak nih, kalau macet-macet kan aduh capek di jalan kita. Nah terus kalau misalnya kita udah mepet waktunya juga itu kan macetnya H-1, H-2 macetnya udah ini Mbak. Makanya saya sebelum H-5 udah berangkat pulang ke Malang. Kalau Ibu ini kalau misalnya mudik kan jauh ke Malang, Jawa Timur. Kan kadang ribet nih Bu, apa sih Bu yang udah disiapkan? Ini kan kayaknya bisa lesehan dulu, ada makanan apa nih Bu? Iya, kita karena punya anak banyak pasti kayak cemil-cemilan seperti ini ya. Terus ada juga sih kemarin ada makanan beratnya juga, tapi kan udah dimakan tadi ya. Nah sekarang kita ya cemil-cemilan aja. Tinggal jangan lupa juga mainan nih bocil nih, suka-suka kan dia kalau udah padat gini atau ada itu suka hawa-hawa tapi bosen ya. Jadi dia bawa-bawa mainan juga, ada tuh makanan-makanan ringan deh. Kalau bapaknya kan pasti puasa nih, sahur berarti disiapin juga sama Ibu nih. Kalau buka buat nanti, insya Allah sih kita paling di rest area gitu aja. Kalau di rest area kita makan apalah gitu yang ada gitu aja. Kalau misalnya mudik kan capek sebenarnya jauh, tapi apa sih yang paling dikangenin, suasana seperti apa? Pertama orang tua ya. Orang tua itu paling utama, benar-benar. Orang tua paling utama, yang kedua saudara kita kangen, dan satu lagi kampung halaman, suasana di sana. Ya kan beda dengan Jakarta. Jakarta atau sendiri panas ya kan? Ya, suasana seperti itu deh yang kita harapin untuk mudik, yang adem, apalagi Kota Malang. Kota-kota dingin, udah paling asik, seru itu. Capek nggak masalah ya? Itu justru keunikannya di situ mudik, ya kan? Bu, ini buat keluarga di Malang, mumpung lagi live sama saya, mungkin boleh dada-dada atau adik-adik ke keluarga di sana, karena sebentar lagi lanjutin perjalanan dan tiba di Malang. Gimana nih Pak? Ayo, boleh Pak. Untuk keluarga di Malang, kita Nanti kita sampai di sana ya, tunggu selamat aku. sampai tujuan. Iya, sampai sana Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga selama sampai dan berkumpul sama keluarga ya. Ya Freddy, meskipun kalau misalnya kita lihat kalau mudik jauh-jauh tuh berjam-jam, butuh persiapan yang matang, tapi itulah keunikannya dan yang dikangenin kalau kita ke kampung halaman, artinya suasana di jalan bersama keluarga, kumpul bareng-bareng, kemudian ketemu sanak saudara, itu menjadi hal yang tak ternilai, bahkan meskipun harus mengeluarkan budget dan juga tenaga lebih. Dan nantinya memang kalau untuk berbicara puncak arus mudik dari Jasa Marga sendiri diprediksi ini tanggal 18 Maret. Jadi kalau bagi Anda yang ingin mudik mungkin hari ini atau besok situasinya masih lancar, jadi bisa dipersiapkan dan harus diketahui juga seperti apa jadwal-jadwal kontraflow sehingga mudik Anda bisa lebih aman dan juga nyaman. Freddy.
Baik, nampaknya arus kendaraan sudah mulai meningkat di rest area, namun tentunya puncak arus mudik diprediksi pada tanggal 18 nantinya perlu antisipasi lebih. Terima kasih Novanaya Antaka atas laporan Anda. Saya akan bergeser menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Sudah ada rekan Clarissa Aradia. Selamat pagi Clarissa. Nampaknya sudah mulai ada antrian di belakang Anda. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apa saja antisipasi yang sudah disiapkan oleh pengelola di sana? Clarissa. Selamat pagi, Freddy. Benar sekali, menuju puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret 2026. Nampaknya peningkatan jumlah pemudik ini sudah mulai nampak di Pelabuhan Ciwandan, Banten begitu ya. Hingga saat ini pun juga sudah nampak antrian para calon pemudik yang menggunakan moda transportasi sepeda motor dan saat ini tengah mengantri untuk nantinya diperkenankan secara bertahap dan juga bergiliran masuk ke area lambung kapal. Nah, ini merupakan salah satu kantong parkir yang disiagakan. Sebenarnya kalau dari pihak Pelindo sendiri ataupun juga pengelola dari Pelabuhan Ciwandan ini menyiagakan sebanyak 3 kantong parkir yang masing-masing setiap kantong parkirnya ini bisa memuat ataupun juga kapasitasnya adalah sebanyak 2.500 sepeda motor. Namun kalau melihat untuk di hari ini begitu ya, kepadatan yang begitu tinggi ini memang belum terjadi atau lonjakannya belum begitu signifikan. Sehingga kalau melihat dari satu kantong parkir ini saja sebenarnya ada sebanyak 6 tenda besar yang didirikan dan juga dioperasikan begitu ya. Namun belum ataupun juga tidak sepenuhnya terisi penuh. Ini merupakan salah satu saja yang mulai terisi oleh para calon penumpang ataupun juga pemudik yang akan segera berlayar ataupun juga menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Namun kalau melihat dari grafik datanya sendiri ini memang sudah cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kemarin, Freddy. Kalau berdasarkan data yang dihimpun dari Humas Pelindo sendiri menyampaikan bahwa per kemarin 14 Maret 2025 ada sebanyak 7.150 penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan dan juga menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun untuk di hari ini saja menuju pukul 10 pagi begitu, Freddy, tercatat ada lebih dari 6.000 orang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ciwandan ini. Dan tentunya angka ini masih akan terus bertambah dan akan terus meningkat gitu ya. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangannya karena diprediksi pada malam hari ini pula sudah akan mulai nampak lonjakan daripada para pemudik. Karena melihat dari trennya masyarakat ataupun juga para pemudik yang menggunakan moda transportasi sepeda motor ini mayoritas lebih memilih ataupun juga memutuskan untuk melakukan penyeberangan pada sore, malam dan juga dini hari karena melihat dari sisi cuaca jauh lebih sejuk dan mereka pun jadi lebih nyaman begitu ya. Kalau melihat di pagi hari ini saja, Freddy, memang sudah cuacanya terik begitu ya, ada di 28 derajat Celcius dan prediksinya bahkan hari ini akan menyentuh 34 derajat Celcius sehingga tentu hal ini perlu diantisipasi dan juga diwaspadai oleh para pemudik yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Ciwandan begitu ya, supaya pastikan bahwa kondisi fisik prima karena kalau melihat bahwa para pemudik menggunakan sepeda motor tentunya tidak hanya berhenti ketika mereka selesai menyeberang di Bakauheni, tapi dari Bakauheni mereka akan melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi sepeda motor ini untuk menuju ke tempatnya masing-masing atau ke kampung halamannya. Sehingga bukan hanya diri sendiri saja yang harus dipastikan dalam kondisi prima fisiknya, namun juga kendaraannya. Nah, salah satu fasilitas yang dilakukan ataupun juga disiapkan oleh pihak Pelindo Pelabuhan Ciwandan ini juga menyiapkan sejumlah posko-posko pelayanan terpadu, bukan hanya yang akan mengamankan dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para calon penumpang kapal ataupun juga sejumlah moda transportasi yang ada di sini, bukan hanya sepeda motor saja namun juga kru-kru pengangkut barang serta driver dari truk-truk muatan besar begitu ya, namun juga